dari PKS ya kalau tidak salah ya. Iya, kalau saya kan diusung oleh Nasdem. Oke. Ya, jadi PKS mengusung cagupnya Pak Ahmad Syahiku, cawagupnya diusung oleh Nasdem. Kemudian masih ada satu partai lain yang saya sebut karena hanya bertiga formasi ini melampaui 20% kan? Ya. Maaf, kalau PKS dan Nasdem sudah lebih dari lebih atau belum ya daripada kayaknya sudah lebih di Jabar sudah lebih. Jadi sebetulnya kombinasi PKS dan Nasdem sudah cukup, tapi P3 juga dari awal sudah mendukung. Belakangan masih ada lagi, ada Partai Umat dan saya kira itu saja berempat ya. Pengalaman saya banyak sekali. Saya melihat bahwasannya kalau kita nyalon seperti itu kesempatan baik sekali untuk kita mempunyai satu hubungan yang sangat intensif dan secara langsung dengan banyak orang yang kalau tidak kita nggak pernah ada kesempatan untuk diskusi seperti itu ya. Dan saya selama 6 bulan tiap hari saya kampanye tanpa ada satupun hari istirahat, satupun enggak. Jadi mulai bulan Juli berakhir 3 hari atau 4 hari sebelum hari hanya gitu ya. Benar-benar non-stop gitu ya. Jadi buat saya banyak sekali kesempatan yang saya dapatkan untuk ketemu, bukan saja ketemu, diskusi, jawab tanya, berinteraksi dan orang di banyak tempat se-Jawa Barat. Dari Indramayu ke Sukabumi, dari Tasik ke Bekasi, semuanya di antara itu saya pernah ke situ. Jadi juga banyak sekali hal, banyak sekali bagian Jawa yang tadinya belum kenal, saya berkali-kali ke sana. Ya. Jadi itu buat saya sangat mendidik gitu ya, buat saya pribadi dan saya bisa menajamkan feeling saya apa sebetulnya yang penting buat masyarakat kita, ya, buat rakyat kita. Ya. Ada rencana ke depan Bapak mau mencalonkan lagi Pak? Ya seperti tadi saya bilang ya, kita lihat nanti tahun 2029 kalau memang ada kesempatan atau gimana situasi politiknya itu kan kita belum tahu sekarang ya. Kalau ada saya pasti mau. Tapi kan kita harus lihat keadaan dulu. Dan tapi dulu kan saya karena belum pernah coba saya mungkin agak skeptis gitu ya. Nah ini kan saya pernah coba. Saya tahu. Pengalaman lah. Udah. Saya udah tahu. Jadi termasuk dengan itu yang fakta yang tadi saya sampaikan itu saya kira penting karena itu kan interaksi kita dengan rakyat itu kan sangat penting ya. Selain dari itu tapi juga sistem pemilunya seperti apa, teknisnya gitu ya, apa saja harus kita lakukan, bagaimana mempersiapkan diri untuk debat di TV itu kan 3 kali kita lakukan, gimana komunikasi antar partai. Bagaimana soal komersialnya juga ya itu kan juga penting pendanaannya. Bagaimana pengelolaan manajemen daripada kampanyenya, bagaimana kerja dengan konsultannya, banyak sekali giliran media, banyak sekali. Dan itu memang nggak ditulis dalam satu buku, itu harus kita coba. Kalau enggak kita nggak tahu, hanya dengar dari orang lain tapi kita nggak bisa menilai apa benar atau tidak, nggak ada feelingnya gitu. Artinya ada kemungkinan Bapak misalnya ke RI1 gitu Pak? Wah, itu sih. Ya, semua orang bisa saja sih. Saya tidak bilang iya dan tidak, tapi yang jelas itu kan lompatannya besar sekali gitu ya. Kalau kita lihat ya, kalau mau ke RI1 kita lihat saja Pak Prabowo. Ya. Pak Prabowo pernah nyoba sekali sebagai wapres, 2 kali sebagai capres. Bahwa keempat kalinya berhasil. Jadi dan Pak Anies juga sekali ya sekarang. Baru sekali ya. Pak Sandiaga Uno sekali sebagai capres. Ini satu hal yang sangat-sangat gimana ya, kompleks gitu ya. Dan itu bukan kemauan itu penting, tapi selain dari itu juga bagaimana dengan dukungan secara partai gitu ya. Kemudian kan harus dicalonkan oleh partai, biarpun tahun 2029 kan presidensial threshold-nya dihilangkan kan, tidak 20% lagi. Ada kemungkinan itu akan ada dinamika politik yang berbeda. Ya.
Nah, kita semuanya belum ada pengalaman gitu, nggak ada tahu ya, nggak tahu. Tapi sampai dengan tahun lalu itu kan filternya itu selalu di partai ya. Kalau kita tidak mampu meyakinkan partai dan partai itu secara akumulatif dia mempunyai lebih dari 20% suara dalam parlemen, akan sulit ya. Jadi itu kan adanya diskusi negosiasi dengan partai, karena di Indonesia tidak ada satupun yang di atas 20% kan. PDIP pun juga di bawah 20 maksudnya. Jadi selalu ada koalisi yang diperlukannya. Nah sekarang akan berbeda. Nah ini saya belum tahu. Bagaimana itu? Kalau pengalaman Bapak dari Jawa Barat itu Iya. udah cukup baik sistem perpolitikan di kita, atau sudah cukup ideal gitu Pak? Atau masih banyak yang perlu diperbaiki? Wah, susah nih pertanyaannya. Soalnya kalau menurut saya sih di Indonesia kan kalau kita lihat sistem politik saat ini kan sebetulnya sangat terbuka ya. Biarpun ya misalnya mengenai kemarin kan kita lihat ada kesulitan untuk beberapa calon untuk mendapatkan 20%-nya itu. Tapi last minute kan MK berubah lagi. Jadi ini menurut saya sih sistemnya sendiri belum stabil gitu ya. Jadi ada banyak sekali hal yang mungkin dilihat akan membuat sulit itu ya. Kadang-kadang untuk membuat satu prediksi gitu ya. Katakanlah ini kita udah semuanya tahu akan seperti ini, tiba-tiba ada perubahan yang tadinya udah kita punya pandangan tertentu ternyata harus ubah lagi. Nah ini mungkin itu ya, karena sistem kita masih ada dinamika yang sangat besar itu ya. Saya tidak katakan apa itu salah atau benar ya, cuman kenyataannya faktanya adalah yang tadinya menjadi masalah besar tiba-tiba ini tiba-tiba berubah lagi. Dan itu mengubah situasi kondisi dari kompetisinya menjadi sangat berbeda lagi. Ya, misalnya kalau kita lihat di depan mata itu kan situasi di DKI kan. DKI tiba-tiba gubernur saat ini dengan wagubnya tadinya kan susah nyalon, tapi tiba-tiba dibuka. Ini kan mengubah semuanya gitu ya. Ini hanya sebagai contoh dan banyak contoh-contoh lainnya gitu ya. Tapi yang obvious sekali itu menurut saya di DKI. Jadi apa bisa diperbaiki? Yang jelas dinamikanya yang saya lihat itu masih sangat besar. Dan jadi sehingga kemampuan kita untuk prediksi itu kadang sulit sekali. Ya. Tapi Bapak optimis ke depan perpolitikan kita akan semakin membagus Pak? Kalau menurut saya sih kembali ke kematangan daripada pemilihnya. Karena kalau pemilihnya memang dia itu sudah matang, saya kira yang penting kan stabilitas daripada negara kita. Ya, tanpa ada stabilitas, dan politik adalah salah satu cara untuk membuat stabilitas kita yang fundamental itu bisa kita teruskan. Ya. Kalau terbukti ya, kan ada dua sistem yang ekstrem, demokrasi dengan autokrati. Kelemahannya autokrati apa? Pergantian pimpinan. Karena kalau dari A ke B, karena dia autokrati itu nggak gampang, gitu ya. Kalau demokrasi juga tidak gampang, tapi rasanya lebih mudah. Kalau di Indonesia kan kita membatasi presiden boleh 2 periode. Jadi setelah 2 kali ya udah kita udah tahu. Jadi nggak usah ribut gitu ya. Jadi nanti siapa yang dipilihnya itu memang tetap belum tahu. Tapi kan paling tidak ada sistem yang lebih teratur gitu ya. Jadi itu yang menurut saya yang harus kita banggakan di Indonesia, bahwasanya kita mempunyai satu sistem yang membuat negara kita relatif stabil. Dan kemungkinan negara kita kembali lagi menjadi autokratis menurut saya relatif kecil. Kenapa? Karena generasi-generasi muda ini yang mereka kenal gitu ya. Jadi untuk mereka membayangkan sesuatu yang berbeda, karena sistem autokratis itu seringkali juga berbarengan dengan mengurangi kebebasan individual. Kan banyakkan autokrasi yang saya kenal di dunia ini, kebebasan secara individual itu
tidak seperti demokrasi. Jadi dia tidak bebas untuk memilih, dia tidak bebas untuk mengutarakan opini, dia tidak bebas untuk memberitakan. Adakah autokrati dengan adanya kebebasan pers? Ada nggak? Coba pikir, ada nggak? Pasti ada pers, tapi apa dia benar-benar bebas? Ya. Karena namanya autokrati. Ya. Jadi ya itulah. Jadi kalau menurut saya sih sistemnya kita anut saat ini sudah di jalur yang benar. Benar juga bahwasanya masih ada hal yang bisa diperbaiki. Tapi in prinsip sudah jalurnya udah benar. Ya.